Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi sebagai salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini, saya akan membahas materi urgensi mengenal Allah, cara menuju ma'rifatullah, al-manawi min ma'rifatullah, bukti keberadaan Allah, tauhidillah, dan hidup di bawah naungan tauhid, dan makna la ilaha illallah. Materi yang pertama yaitu ahamiyatu ma'rifatullah adalah urgensi mengenal Allah. Mengenal Allah adalah hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Allah adalah sang pencipta, penguasa, dan pemberi rezeki. Dialah yang telah memberikan kita segala nikmat yang kita rasakan. Di sini, urgensi mengenal Allah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, urgensi duniawi. Mengenal Allah adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di dunia. Lalu yang kedua, urgensi ukhrawi. Mengenal Allah adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di akhirat. Lalu, bagaimana cara kita mengenal Allah? Dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya membaca dan mempelajari Al-Quran, melaksanakan ibadah. Di sini contoh urgensi mengenal Allah dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu orang yang mengenal Allah akan selalu menjaga akhlaknya. Ia akan selalu berbuat baik kepada sesama dan menjauhi perintah buruknya. Lalu, di materi yang kedua ada at-tariq ila ma'rifatullah, yaitu cara menuju ma'rifatullah. At-tariq ila ma'rifatullah terdiri dari dua kata kunci. Yang pertama, ma'rifatullah berarti pengetahuan tentang Allah. Bukan sekedar pengetahuan biasa, tapi pengetahuan mendalam dan hakiki sejatinya tentang siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Jadi pengetahuan ini meliputi pemahaman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu yang kedua ada thoriq, berarti jalan. Maksudnya adalah jalan atau cara untuk menyampaikan kepada ma'rifatullah itu sendiri. Jadi at-thoriq ila ma'rifatullah berarti cara atau jalan untuk menuju pengetahuan sejati tentang Allah. Lalu bagaimana jalan menuju ma'rifatullah? Nah, dapat dikelompokkan menjadi dua. Lalu apa saja? Yang pertama, jalan lahiriah adalah jalan yang berkaitan dengan fisik dan materi. Lalu yang kedua, jalan batiniah adalah jalan yang berkaitan dengan jiwa dan rohani. Beberapa contoh utama yang dapat dilakukan untuk meraih ma'rifatullah, yaitu banyak berzikir, mengingat asmaul husna, melaksanakan sholat khusyuk dan penuh kehadiran hati, membaca Quran dan memahami isi kandungan Al-Quran, bergaul dengan orang-orang soleh, dan menjauhi maksiat, juga mensucikan diri. Lalu di materi yang ketiga ini ada al-manawi min ma'rifatullah, yaitu artinya penghalang-penghalang mengenal Allah. Apa penghalang yang pertama? Yaitu sombong dan takabur. Sombong dan takabur ini ia merasa paling benar sendiri, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Lalu yang kedua ada bermaksiat dan durhaka. Nah, perbuatan zina, judi, dan mabuk, juga berbohong, itu termasuk penghalang mengenal Allah. Lalu tidak melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah. Lalu yang ketiga yaitu disibukkan dengan urusan dunia. Nah, apa saja sih? Yaitu mengejar harta, tahta, juga lawan jenis, lalu lupa tujuan sejati hidup di dunia, juga terhalang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lalu di materi yang keempat ada al-adillah ala wujudillah. Artinya yaitu bukti keberadaan Allah. Al-adillah ala wujudillah
adalah bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan Allah, dan bukti-bukti tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Lalu apa saja? Yaitu bukti akli adalah bukti yang dapat dibuktikan dengan akal dan pikiran. Lalu yang kedua ada bukti nakli adalah bukti yang didasarkan pada wahyu. Bukti nakli ini menunjukkan keberadaan Allah. Ada 4 utama bukti yang menunjukkan wujud Allah, yaitu bukti kepada Sang Pencipta alam semesta, fitrah keimanan manusia, bukti kitab suci yang diturunkan kepada nabi dan rasul, dan juga gerak dan perubahan yang ada di alam semesta. Lalu di materi yang kelima ini ada tauhidillah. Secara ringkas dapat diartikan sebagai mengesahkan Allah. Nah, di sini ada 3, yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan Maha Pencipta alam semesta beserta makhluknya. Lalu yang kedua ada tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang layak disembah dan dilayani oleh makhluknya dengan cara beribadah, mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu yang ketiga ada asma wa sifat, yaitu meyakini bahwa Allah memiliki semua asmaul husna dan sifat sempurna di luar akal manusia tanpa menyerupakannya dengan makhluk ciptaannya sedikit pun. Dengan tauhid yang tertanam di dalam hati, maka manusia akan tunduk kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembahnya. Lalu di materi yang ke-6 itu ada al-haya fi zilali tauhid, yang artinya hidup di bawah naungan tauhid. Tauhid itu sendiri adalah landasan utama dalam Islam. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar dapat di bawah hidup naungan tauhid, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Lalu mempelajari dan memahami ajaran Islam secara mendalam. Lalu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan hidup di bawah naungan tauhid. Yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Lalu berdoa kepada Allah dalam segala urusan dan mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, di materi yang terakhir ada makna la ilaha illallah. La ilaha illallah ini merupakan kalimat tauhid yang fundamental dalam Islam, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Makna ini mengandung 3 hal mendasar dalam akidah. Yang pertama, peniadaan atau nafi, yaitu dengan menyatakan la ilaha, yang artinya tidak ada Tuhan. Ini adalah pengingkaran terhadap sesembahan selain Allah, baik berupa berhala, manusia, alam semesta, dan juga lainnya. Kedua, ada penegasan atau itsbat, yaitu dengan pernyataan illallah. Kedua, ada penegasan atau itsbat, yaitu dengan pernyataan ilallah, yang artinya kecuali Allah. Ini sebagai penegasan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disembah dan dimintai pertolongan. Lalu yang ketiga, pengetahuan atau i'tiqad, yang dimaksud adalah mengesahkan Allah dalam hal uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifatnya. Yakin dan percaya bahwa Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya.